Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Mudik pulang kampung. Bab 2251 sampai bab 2255. Pada saat ini, Ye Junlin bisa dengan jelas merasakan nafas dewa kegelapan terhenti. Jelas sekali dia gugup, perasaan bertanya-tanya siapa yang membukanya, tapi juga takut. Yang lain bahkan lebih takut, hampir tercekik. Jawaban ini terlalu penting bagi mereka. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Siapa yang membukanya, itu aku." Namun, begitu Ye Junlin mengatakan ini, semua orang tampak tenang. Jelas tidak ada yang percaya padanya. "Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana cara membuka Dark Cage dengan kekuatan pas-pasan?" "Ye Junlin, bukannya aku tidak mempercayaimu, hanya saja tidak ada yang tahu betapa buruknya sangkar gelap itu lebih baik dariku. Kamu terkunci di dalamnya, sejujurnya, kamu tidak bisa membukanya meskipun aku memberimu 1000 tahun." Dewa kegelapan menjadi sedikit tidak sabar. Suara itu tiba-tiba merendahkan, "Katakan padaku, siapa yang membantumu membuka sangkar gelap? Katakan padaku, katakan dengan cepat, kalau tidak, aku akan membunuhmu." Ming Xie Shen dan yang lainnya juga mengancam. Ye Junlin tersenyum tak berdaya, "Saya sudah menjawabnya sejak lama, saya membukanya sendiri." "Kamu..." Semua orang di organisasi Alkitab akan meledak amarahnya. Ye Junlin sangat keras kepala, kematian sudah dekat. "Kamu masih memiliki mulut yang keras," Dewa Kegelapan berkata. "Saya pikir itu Anda, jadi saya merancangnya untuk menguji kekuatan Anda. Bahkan sebelum Anda datang sekarang, saya pikir itu mungkin Anda, tapi saya memeriksa Anda dengan cermat, bahkan pangkalan ini memiliki yang paling canggih instrumen industri maya, dan mereka telah memindai, menganalisis, dan menguji Anda. Anda tidak pandai dalam hal itu. Di era ini, Anda hanya dapat dianggap memiliki kekuatan rata-rata. Anda jauh dari saya, belum lagi sangkar gelap telah dibuka." Ye Junlin tersenyum, "Apakah sulit membuka sangkar gelap? Tidak bisakah kamu membukanya juga?" Ye Junlin mengatakan ini karena dia ingin membuat sajak dan ingin tahu bagaimana Dewa Kegelapan bisa membuka sangkar gelap. Dewa Kegelapan tidak menyadarinya sama sekali dan mencibir. "Sejujurnya, tidak ada tombol di luar sangkar gelap, sedangkan aku tidak bisa membukanya dengan kekuatanku sendiri." "Hah, Ye." Junlin tercengang. "Tapi aku memiliki pedang bumi di tanganku, dengan tingkat kekuatanku dan artefak pedang bumi, aku hampir tidak bisa membuka sangkar gelap." Dewa Kegelapan itu dingin dan sombong, jelas sekali Ye Junlin tidak mengerti. Dewa Kegelapan secara khusus menjelaskan, pedang bumi adalah artefak yang setenar pedang surgawi. Hanya saja dunia tidak mengetahuinya. Sekarang pedang bumi benar-benar artefak nomor 1 di dunia. Yang lain membual. Ye Junlin mengerutkan kening. Apakah ini sangat kuat? Itu bukanlah sesuatu yang dapat dipatahkan dengan satu jari. Ye Junlin menemukan bahwa orang-orang saat ini hanya sakit. Banggakan setiap peralatan yang tidak berguna ke langit dan bumi. Artefak apa? Itu semua besi tua. Selain itu, Ye Junlin telah melakukan kontak dengan pedang surgawi, dan dia tahu bahwa jika dia terjebak dalam sangkar gelap, bahkan dengan kekuatan Dewa Kegelapan dan pedang surgawi dan pedang bumi di dalamnya, mustahil untuk membukanya, sangkar gelap. Alasan kenapa Dewa Kegelapan hampir tidak bisa membuka sangkar kegelapan dengan bantuan pisau bumi adalah karena Dewa Kegelapan ada di luar. Di luar sangkar gelap, penyebabnya adalah alat transfer energi antara dua dinding logam sangkar gelap tidak berfungsi. Alat pemindah energi ini hanya dapat mentransfer dan menyelesaikan gaya pada dinding logam di dalam sangkar gelap, namun tidak dapat mentransfer gaya pada dinding luar. Oleh karena itu, Dewa Kegelapan dapat menggunakan pisau bumi untuk membuka bagian luar. Dewa Kegelapan sendiri memahami hal ini. Tidak mungkin membukanya di dalam. Itu benar-benar dewa, membuka bagian dalam puluhan atau bahkan 100 kali lebih sulit daripada bagian luar. Perangkat transfer energi sangat menakutkan,
sangat mustahil untuk membukanya dari dalam. Namun masih ada peluang untuk membukanya dari luar. Dewa kegelapan bisa melakukannya sendiri, dan dia juga memikirkan beberapa kemungkinan. Jadi saya harus menelepon Ye Junlin untuk bertanya. Dewa kegelapan berkata, tapi orang kuat yang kamu sebutkan yang mematahkan pedang surgawi dengan 2 jari bisa membukanya. Dia bahkan bisa membukanya di dalam. Bab 2252 Masa lalu Dewa Kegelapan dan Komandan Dewa Rumah Tians Dewa Kegelapan menambahkan, tapi aku bahkan tidak tahu siapa orang itu. Dia seharusnya menjadi satu di belakang Tians Mansion dan klan Baolong, Santo Pelindung. Ye Junlin, apakah kamu mendengar itu? Hanya orang yang mematahkan pedang surgawi dengan 2 jari yang dapat membuka sangkar gelap di dalamnya. Jika orang lain ingin membukanya, mereka hanya bisa buka dari luar. Kesulitan membukanya di dalam adalah 100 kali lebih terbuka di luar. Ming Xiesen berteriak, mencoba membuat Ye Junlin memahami fakta ini. Ye Junlin tersenyum, ya, akulah yang mematahkan pedang surgawi dengan 2 jari. Puh. Tidak ada yang bisa mempercayai Ye Junlin, pria yang berbicara omong kosong. Tidak mungkin tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya. Ye Junlin, kesabaranku terbatas. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan segera membunuhmu. Aku tahu kamu tidak takut mati, tapi bagaimana dengan Li Ziran? Akan mudah bagiku untuk membunuhnya. Dewa kegelapan mencibir. Mendengar ini, ekspresi Ye Junlin berubah. Dewa kegelapan dan mereka semua tertawa. Benar saja, kelemahan Ye Junlin adalah keluarganya. Jangan khawatir, selama kamu memberitahuku, aku akan melepaskanmu. Aku hanya mencari jawaban bagiku. Kamu seperti semut, aku tidak punya pengalaman membunuhmu. Apa yang Dewa Kegelapan katakan di dalam hatinya? Bagi Dewa Kegelapan, Ye Junlin semudah meremas tikus sampai mati. Hidupnya sebenarnya tidak penting. Dewa Kegelapan hanya menginginkan apa yang ingin dia ketahui. Sudah kubilang itu aku, tapi kamu tidak percaya padaku. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan membuatnya sementara. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Oke, berbaikan, kami akan percaya jika kamu berbaikan. Dewa Kegelapan dan yang lainnya menatap Ye Junlin. Saat ini, jika Ye Junlin mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang akan mempercayainya. Tetapi jika dia mengada-ada, semua orang akan mempercayainya. Tunggu sebentar, biarkan aku memikirkannya. Sebenarnya, orang yang menyelamatkanku adalah Tians Sensui, jurumudi Tians Mansion. Saat dia bepergian dalam pengasingan, dia kebetulan lewat di suatu tempat dan menyelamatkanku. Ye Junlin baru saja mengeluarkan karakter acak. Alasan mengapa saya menyebut Panglima Tians Mansion adalah karena saya baru saja mendengar seseorang berkata 2 hari yang lalu bahwa pemilik terakhir pedang surgawi adalah Panglima Tians Mansion. Karena dia terlalu mengandalkan pedang surgawi, dia meninggalkannya dan menyegelnya jauh di dalam bidang es. Jadi dia untuk sementara menarik keluar Panglima Tians Mansion. Siapa yang tahu begitu dia menyebut nama Tians Mansion, tubuh Dewa Kegelapan tiba-tiba bergetar. Ada ekspresi rumit di mata di balik topeng. Itu dia, itu benar-benar dia, kurasa itu dia. Di luar kendali, Dewa Kegelapan benar-benar di luar kendali. Bahkan Ye Junlin tidak menyangka Dewa Kegelapan akan menjadi gila jika dia hanya menyebutkan nama secara acak. Mungkinkah itu suatu kebetulan? Baru saja menyebutkan hasil tebakan Dewa Kegelapan. Itu dia, aku tidak menyangka setelah sekian lama. Jarak antara aku dan dia masih begitu besar, pasti dia, menurut kekuatannya, dia bisa dengan mudah membuka sangkar gelap di luar dengan bantuan artefak, dan level artefak tidak memerlukan pedang surgawi pedang bumi yang terbaik. Dewa Kegelapan memandang ke 18 malaikat kegelapan dan berkata, tahukah kamu, alasan kenapa aku tidak berani memasuki Daxia adalah karena dia, saya pikir setelah menggabungkan pedang surgawi dan pedang bumi, saya bisa menantangnya. Dia akhirnya hancur. Selama bertahun-tahun, saya telah menggunakan Li Ziran untuk menjara sumber daya dan membangun wilayah di mana-mana.
terus-menerus memperluas kekuatan dari organisasi Alkitab. Saya ingin dengan tegas mengendalikan dunia di tangan saya sendiri. Sekarang sepertiga dunia semua kekuatan berada di bawah kendali organisasi Alkitab. Saya sering memperkuat diri hanya untuk bisa bertarung dengannya, masuki Daxia lagi. Tapi, dia benar-benar membuka sangkar gelap itu? Apakah dia membukanya dengan tangan kosong? Atau dengan bantuan sesuatu? Dengan senjata terbuka? Dewa kegelapan itu gila. Ye Junlin tercengang. Dewa kegelapan memiliki masa lalu dengan Komandan Dewa Rumah Tians. Hei, siapa kamu? Ye Junlin bertanya. Ye Junlin dulu mengira Dewa kegelapan berasal dari luar negeri. Tapi hari ini dia sepertinya mengerti bahwa orang ini berasal dari Daxia. Dia juga memiliki hubungan dekat dengan Komandan Dewa Tians Mansion. Semua yang dia lakukan ada hubungannya dengan dia. Ia bahkan tidak menyangka bahwa organisasi Alkitab sudah menguasai sepertiga kekuatan dunia. Ini terlalu buruk. Ancaman dari organisasi Alkitab adalah yang kedua setelah laboratorium para dewa, bukan? Dewa kegelapan ini memiliki latar belakang yang bagus. Dewa kegelapan sepertinya mengingat sesuatu dan memandang Ye Qingfeng dengan waspada. Apa yang ingin kamu lakukan? Bisakah kamu menanyakan identitasku dengan santai? Kata Dewa Kegelapan segera. Yang lainnya juga menundukkan kepala. Rupanya mereka juga ingin mengetahui identitas Dewa Kegelapan. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Oke, tidak masalah, saya tidak ingin mengatakannya. Saya belum ingin tahu, sekarang saya beritahu Anda. Apa yang akan Anda lakukan dengan saya, seseorang di antara 18?" Malaikat Kegelapan segera berkata, "Bunuh dia. Aku sudah lama menoleransi dia. Dia pergi." "Iya, bunuh dia. Aku menoleransi dia 3 tahun lalu." Banyak orang masih membenci Ye Junlin. Saya sudah lama bersabar dengan kesombongannya. Saya sudah lama ingin membunuhnya. Ye Junlin diam-diam menuliskan orang-orang ini. Ming Xiesen melirik Ye Junlin. "Biarkan dia kembali, kita sudah tahu apa yang kita inginkan, tidak perlu membunuhnya." Di matanya, Ye Junlin saat ini tidak memiliki nilai sama sekali. Dia bahkan tidak repot-repot membunuh. Ya, Ye Junlin tidak sama seperti sebelumnya. Sekarang dia bisa membunuhnya kapanpun dia mau. Aku terlalu malas untuk melakukannya. Iya, lebih baik biarkan dia pergi. Ye Junlin punya banyak musuh. Biarkan dia menghargai kekejaman zaman ini. Ayo pergi. Juga, dia telah terluka oleh senjata Maya Industries. Dan itu hanya masalah waktu sebelum dia mati, akan lebih mudah baginya untuk membunuhnya sekarang. Banyak orang berpikir Ye Junlin harus dilepaskan. Tapi bukankah akan lebih mudah bagi kita untuk membunuhnya secara langsung? Iya, bunuh dia, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan, tapi orang ini memiliki rencana dan keterampilan, dan dia mungkin menjadi ancaman bagi kita. Jadi sekelompok orang terpecah menjadi 2 gelombang dan berdiskusi secara intens apakah Ye Junlin harus mati atau hidup. Kedua belah pihak bertengkar sengit, seolah-olah mereka adalah dewa yang memegang kuasa hidup dan mati bagi manusia. Mereka bisa menentukan hidup atau mati Ye Junlin hanya dengan satu pikiran. Rasanya Ye Junlin seperti kelinci percobaan. Biarkan orang lain bermain dengan Anda dan dibunuh kapan saja. Ye Junlin menyaksikan mereka berdebat, dan dia memang senang. Kapan roda hidup dan matinya ditentukan oleh sekelompok ayam dan anjing. Ini tidak bisa dilakukan 3 tahun lalu, dan tidak ada yang bisa mengendalikannya 3 tahun dari sekarang. Namun, Ye Junlin menganggapnya sangat menarik dan tidak menyela. Sangat menyenangkan menyaksikan sekelompok orang lemah menentukan hidup dan mati mereka sendiri. Kedua kelompok masyarakat tersebut berjuang keras dan mulai terjadi perbedaan pendapat. Melihat hal tersebut membuat Ye Junlin merasa gatal dan ingin bergabung. Dia pikir dia harus bunuh diri. Saat semua orang ribut, suara Dewa Kegelapan terdengar, "Sudah cukup, berhenti berdebat." Semua orang berhenti dan melihat ke arah Dewa Kegelapan. Menunggu keputusan Dewa Kegelapan. "Oke, Dewa Kegelapan, kamu yang memutuskan segalanya. Ye Jun akan mati atau hidup, kamu yang memutuskan." Semua orang memandang Dewa Kegelapan dengan penuh harap.
Dewa Kegelapan juga sedang memikirkan masalah ini. Aku ingin membunuh Ye Junlin, tapi aku tidak mau. Ini sangat kontradiktif. Aku tidak bisa mengambil keputusan saat ini. Kenapa kita tidak mengunci Ye Junlin dulu? Kita akan mengambil pandangan jangka panjang. Kata Dewa Kegelapan, jangan, semua orang keberatan. Mereka semua ingin segera mengambil keputusan. Ming Xiesen menyarankan, bagaimana kalau ini, mari kita memilih untuk memutuskan. Semakin banyak suara yang kita miliki, semakin banyak suara yang akan menentukan hidup atau mati Ye Junlin. Setuju, ayo pilih, adil dan adil pihak lain. Juga setuju, Dewa Kegelapan tersenyum, betapa menyenangkannya memilih untuk menentukan hidup atau mati seseorang. Anggota organisasi Alkitab sangat bersemangat, memperlakukan hidup dan mati Ye Junlin sebagai permainan. Coba pikirkan, bukankah mengasyikkan menentukan hidup atau mati seorang mantan raja? Bahkan kegelapan Dewa Kegelapan barusan tersapu dan berpartisipasi secara aktif. Baiklah, aku akan menjadi wasitnya, aku akan menghitung suaranya. Teriak Dewa Kegelapan, setiap orang menuliskan jawaban mereka di secarik kertas, hidup atau mati. Kecuali Dewa Kegelapan, ada total 4.323 orang di pangkalan pulau tanpa nama ini. Di antaranya adalah anggota inti organisasi Alkitab, hamba budak, Del. Dewa Kegelapan melibatkan semua orang. Setiap orang memiliki kesempatan untuk memilih dan memutuskan hidup atau mati Ye Junlin. Ini sangat mengasyikkan dan menyenangkan. Tidak ada yang namanya menyerah, jadi hidup atau mati bisa ditentukan. Ye Junlin berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu mereka memberikan suara. Dia seperti budak yang dipermainkan, jadilah kesenangan dalam permainan mereka. Hidupnya hanyalah alat untuk dimainkan orang lain. Oke, pemungutan suara sudah resmi dimulai, teriak Dewa Kegelapan. Semua suara berkumpul dan Dewa Kegelapan mulai bernyanyi. Satu suara untuk mati, satu suara untuk mati. Satu suara untuk hidup. Dewa Kegelapan tampak sangat bersemangat dan membacakan lebih dari 4.000 suara satu persatu. Seseorang sedang menghitung suara di dekatnya. Jumlah suara hidup atau mati meningkat hampir merata. Nampaknya hingga akhir, kita pasti belum mengetahui bagaimana nasib akhir Ye Junlin nantinya. Ye Junlin masih tidak bersuara, wajahnya tetap tenang, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di mata orang lain, Ye Junlin mungkin sudah menyerah dan membiarkan orang lain memanfaatkannya. Apakah ini Ye Junlin? Dia adalah pria yang mampu bersaing dengan laboratorium dewa saat itu. Dia sendiri yang membuat laboratorium dewa sengsara. Mengapa sekarang hidup dan mati ditentukan oleh orang lain? Untuk sesaat, Ye Junlin tidak punya pilihan. Jika dia cukup kuat, apakah giliran kita yang menentukan hidup dan matinya? Bukankah kita sudah mati? Sekarang dia tidak punya kekuatan untuk bertarung. Jadi kita hanya bisa memutuskan hidup dan matinya. Setelah pemungutan suara, semua mata tertuju pada Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum tak berdaya, naif sekali. Naif sekali, Ye Junlin sangat pendiam sekarang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, di mana sifat kasarnya di masa lalu. Iya. Saya ingat ketika saya datang ke markas 3 tahun lalu, saya ingin melawan Dewa Kegelapan secara langsung dan menuntut agar buah plum itu diserahkan, Ran. Waktu tidak kenal ampun, dia sudah menjadi seperti ini. Berbagai ejekan terus berlanjut, pemungutan suara juga berlanjut. Dewa Kegelapan membaca tiketnya, semakin bersemangat. Aku sudah lama tidak bersemangat seperti ini. Permainan hidup dan mati ini begitu menegangkan hingga semua orang hampir menahan nafas dan hampir tercekik. 1.000 suara, 2.000 suara, 3.000 suara, 4.000 suara, akhirnya semua suara telah dihitung. Semua orang menatap Dewa Kegelapan, menunggu hasil akhir. Momen ini adalah momen yang paling menegangkan. Ye Junlin juga menantikan hasil akhirnya. Bagaimanapun, ini adalah momen yang menentukan. Dewa Kegelapan menyeka keringat dinginnya, berdeham dan berkata, hasil akhirnya adalah 2.285 orang memilih Ye Junlin untuk mati. Jadi, Ye Junlin meninggal,
ini adalah hasil akhir dari persidangan. Oke, hahaha. Kita menang, Ye Junlin harus mati. Bagian yang memilih kematian Ye Junlin mulai bersorak. Adapun Ming Xie Shen dan lainnya, ekspresi mereka sedikit suram. Mereka bahkan ingin melihat Ye Junlin disiksa dan mati perlahan adalah hal yang paling memuaskan. Kamu memilih mati kan? Bagus sekali, lalu mati. Tiba-tiba suara Ye Junlin terdengar. Suara ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tempat yang semula ramai langsung menjadi sunyi. Semua orang menatap Ye Junlin. Begitu hening hingga Anda bisa mendengar pin drop. Senyuman Ye Junlin aneh, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Ketakutan yang ada di lubuk hati setiap orang muncul. Seolah-olah Ye Junlin di depannya adalah iblis. Bahkan Dewa Kegelapan merasakan sedikit kedinginan saat ini. Itu adalah niat membunuh yang paling murni. Bahkan Dewa Kegelapan tidak tahu apa yang terjadi. Dia dulunya seperti semut, tapi sekarang dia terlihat berbeda. Apa yang dikatakan Ye Junlin sangat sederhana. Mereka memilih keputusan untuk mati. Tapi kematian ini bukan untuknya, tapi untuk Dewa Kegelapan dan lebih dari 4.000 orangnya. Ternyata Ye Junlin dari tadi diam dan menunggu hasilnya, dan itulah yang dia maksud. Biarkan mereka memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Mereka melemparkan diri mereka ke dalam kematian dan memilih untuk mati sendiri. Ternyata mereka memilih diri mereka sendiri. Pemburu kelas atas seringkali muncul sebagai mangsa. Semua orang menganggap Ye Junlin sebagai mangsa dan menggunakannya untuk memainkan permainan pemungutan suara untuk menentukan hidup dan mati. Namun siapa sangka bahwa lebih dari 4.000 orang yang mereka pilih adalah mangsa sesungguhnya. Dan para pemburu sesungguhnya telah menunggu mereka untuk memilih. Boom! Setelah memahami semua ini, tulang punggung semua orang terasa dingin, kulit kepala mereka mati rasa, dan udara dingin mengalir dari telapak kaki mereka ke topi Tianling. Apakah mereka mangsanya? Apakah mereka baru saja memutuskan apakah akan hidup atau mati? Semua orang memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Kamu memilih kematian, tapi kamu tidak bisa menyalahkanku." Senyum Ye Junlin seperti senyum dewa kematian. Semua orang ketakutan dan seluruh tubuh mereka gemetar. Saat ini, mereka semua merasakan kematian, tapi setelah beberapa saat, Dewa Kegelapan yang pertama bereaksi. Benar saja, kamu masih memiliki beberapa keterampilan, setidaknya kamu bisa membingungkan hati orang. Sudahkah kamu berlatih sihir dan ilusi, kan, Dewa? Kegelapan menatap Ye Junlin dan berkata, mereka untuk sementara terganggu dan ketakutan sekarang. Dan Dewa Kegelapan berpikir bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Ye Junlin. Kekuatannya tidak berbeda dengan semut, tidak mungkin menakut-nakuti mereka. Satu-satunya kemungkinan adalah Ye Junlin menggunakan sihir untuk membuat mereka takut. Selain itu, tidak ada yang bisa memikirkan hal lain. Setelah diingatkan oleh Dewa Kegelapan, kabut di hati semua orang tersapu dan mereka tidak lagi takut. Ternyata Ye Junlin lah yang menggunakan ilusi tadi, tak heran dia begitu menakutkan dan membuat takut semua orang. Semua orang mengira Ye Junlin benar-benar memiliki kekuatan ini. Haha, Ye Junlin ini cukup mumpuni, meski kekuatannya rata-rata di era ini. Tapi seperti yang baru saja kalian lihat, anak ini menggunakan sedikit sihir untuk menakuti kita, dia punya banyak trik, jika dia terus menyimpannya. Dia pasti ancaman besar, jadi saranku benar, bunuh dia. Kata malaikat kegelapan ke-18 yang menganjurkan pembunuhan Ye Junlin. Dia adalah malaikat agung di antara 18 malaikat kegelapan dan yang terkuat di antara 18. Dia juga orang yang kuat di daftar dewa, masih peringkat ke-10. Kekuatan bertarung yang menakutkan membuat Qilin dan King Long mengaguminya. Hampir setara dengan Ye Wudao dan sejenisnya. Kali ini, bahkan Ming Xie Shen dan yang lainnya mengangguk, memang kali ini memang benar kami tidak berpikir dengan hati-hati, Ye Junlin benar-benar ingin membunuhnya. Jika kami melepaskannya kali ini, kami tidak dapat menjamin bahwa orang ini tidak akan mengungkapkan rahasia kami. Kamu benar-benar pantas untuk dibunuh,
Bahkan Dewa Kegelapan berdiri dan mengangguk. Ye Junlin terlalu licik, bahkan jika kamu jauh lebih kuat darinya, kamu mungkin tidak begitu mampu mengalahkannya, lebih kuat dariku. Kan? Ye Junlin tersenyum, dia tiba-tiba mengangkat tinjunya dan meninju, bersambung.